bagian selatan Pulau Jawa, tepatnya kawasan Batu Karas, Kabupaten Pangandaran, menjadi awal cerita petualangan saya, David John Scout. Kali ini muara memanggil saya. Dengan perahu sampan, saya mencoba meraih dan menemukan kekayaannya. Oke, sekarang saya lagi ada di Sungai Cijulang namanya. Ini di kawasan Jawa Barat Pangandaran. Dan sungai ini tuh startnya tuh dari Grand Canyon menuju ke pantai Batu Karas. Nah, jadi di sungai ini tuh banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya saya ini mau mencari spot untuk cari karang darah. Terdapat sekitar 7 anak sungai yang mengalir ke muara. Saat ini saya sedang menyusuri salah satunya, yaitu anak sungai Ciwaru. Jadi kondisi air sekarang ini lagi bagus, lagi pasang dan lagi hijau juga. Kalau misalnya lagi musim hujan itu pasti airnya langsung coklat full. Dan kalau misalnya lagi surut itu airnya lumayan narik, jadi agak susah untuk pedal. Tapi sekarang ini bagus nih. Oke, kita mulai nih basah-basahan. Oke. Airnya enak, seger. Oke, kita nyebur, ambil, habis itu kita ke pinggir. Here we go. Oke. Sudah dapat dayung ya. Sekarang kita ke pinggir. Lumayan licin. Lumut semua nih, lumut. Jadi pas naik lagi jatuh. Lokasi terbaik mencari kerang yaitu di daerah intertidal, atau zona yang terendam saat pasang dan terbuka, atau kering saat surut. Oke, udah nemu nih spotnya. Bakalan di sini. Nah, di situ. Karena biasanya kalau misalnya karang-karang darah itu dia tuh adanya di bagian lumpur-lumpur. Nah, biasanya tuh suka nyempil-nyempil tuh di dalam-dalamnya. Nanti kita cari. Semoga dapat dan semoga juga banyak. Oke. Pencarian tidak perlu ke tengah, karena kerang darah sering ditemukan di perairan dangkal. Alright, sekarang kita nyelam di pinggiran-pinggiran sini. Semoga dapat deh karang darahnya. Lumpur berpasir adalah habitat atau tempat hidup kerang air payau ini karena bisa menggali dan memendam dirinya sendiri. Nemu juga nih. Hihi. Kerang darah tidak bersembunyi sampai ke dalam, sehingga saya masih bisa melihat dan merabanya di permukaan pasir. Lumayan nih. Kalau misalnya ada banyak seperti ini, maksudnya ya 2-3, berarti di sini banyak banget. Banyak yang ngambil. Semoga bisa banyak. Tuh, kita cari spot juga. Kerang yang hidup berkelompok seperti ini memudahkan saya mencarinya, sehingga tidak perlu pindah tempat pencarian untuk mendapatkannya. Nah,
Kalau misalnya di pinggir aja udah banyak ini, apalagi di tangkas itu pasti makin gede, banyak banget. Kalau di situ lumayan dalam, bisa sampai ya kurang tahu aja, mungkin kira-kira sampai 4 meter 5 meter kali ya kedalamannya. Tapi cari aman aja. Ambil di bagian pinggir-pinggir sini. Jadi karena di sini banyak pasir ya. Karena di sini banyak pasir, lumpur. Jadi make sure jangan terlalu banyak gerak. Kalau misalnya saya banyak gerak, pasti si pasir tuh pada buyar. Jadi susah lihat. Jadi sebisa mungkin harus tenang, relax. Meski berukuran kecil, namun kerang yang saya peroleh cukup banyak. Banyak banget. Berbagai jenis kerang hidup di muara ini, jadi sangat mungkin saya mendapatkan kerang jenis lainnya. Dia nih, tadi dapat yang gede-gede juga, sama yang kecil. Cuma bedanya kalau misalnya yang gede ini, dia teksturnya tuh lebih ke kasar ya. Nah, tapi kalau yang ini mah lebih ke halus. Cuman liatin perbedaannya. Ini dapatnya lumayan agak dalam nih, di bagian dalam. Gede-gede gini, apalagi di makin dalam lagi. Segede gini kali. Saya rasa sudah cukup. Tidak perlu terlalu banyak untuk sekedar mengganjal perut siang ini. Melipir ke pinggir pantai menjadi pilihan saya untuk beristirahat. Lihat ini pantainya nih. Bagus ya. Panjang lagi. Tuh. Oke. Kayaknya oke di sini nih. Masak belah sini bisa nih, boleh. Sini udah gitu pasang hemat di sini. Mantap. Prepare dulu. Hammock adalah perlengkapan wajib yang saya bawa saat bermain di alam, karena cukup praktis sebagai tempat istirahat. Oke, hammock sudah pasang. Sekarang cari kayu-kayu untuk bikin bakar-bakaran. Pas juga nih, temuin ini bekas, kayak bekas kipas angin. Bisa digunakan untuk naro-naro kerangnya ntar. Cuaca saat ini sedang tidak bisa ditebak. Untuk berjaga-jaga, saya akan membuat pelindung jika nanti hujan turun. Oke, tiba-tiba saya pasang flysheet ini buat jaga-jaga aja. Tadi udah mulai agak rintik-rintik daripada hujan ya kan. Terus kebasahan, bete juga. Jadi lebih baik persiapan aja dulu. Udah prepare dan tadi udah ambil beberapa kayu juga. Tinggal persiapan aja nih untuk bikin apinya di belah sini dengan view pantai. Oke, jadi sebelum bikin api, lebih baiknya dulu kita bikin ini rumputnya dibersihkan dulu. Kenapa? Biar nggak nyebar apinya, dan juga ini buat safety aja sih. Membuat perapian di alam sebisa mungkin cari tanah yang rata. Rumput di sekitar perapian saya bersihkan agar api tidak merambat kemana-mana. Nah, untuk nyalain api, kita cari dulu yang ranting-ranting yang kecil, tumpukin, sama cari yang kering-kering, nyalain. Habis sudah nyala,
baru kita kasih yang lain-lainnya. Api sudah nyala, tinggal nunggu agak gede dulu dikit, baru kita siapkan kerang-kerangnya. Wah, tiba-tiba hujan. Untung pakai ini kan, aman. Nice. Dengan alat panggang yang saya temukan, kerang saya susun satu persatu. Membakar kerang tidak perlu waktu lama. Lama-kelamaan cangkangnya akan terbuka sendiri dan menjadi tanda bahwa kerang sudah matang. Ini airnya. Aromanya, aroma ini aja, asap. Oke, saya udah siapin nih sausnya. Jadi udah kebayang kalau misalnya ini kan dia dari laut. Sebenarnya bukan laut sih ya, payau ya, dari air yang payau. Pasti udah ada asinnya karena dari laut. Terus apa nih biar makin gurih, makin enak itu kepikiran saus tiram. Kayaknya enak banget nih. Saus tiram dikasih lemon. Udah kebayang banget enaknya nanti. Mengolah kerang sebaiknya pilih yang masih hidup, karena hewan bercangkang ini mudah terkontaminasi bakteri jika keadaannya tidak lagi segar. Ini dia. Teksturnya pasti kenyal karena kerang. Udah gitu, pas dimakan pertama tuh langsung aroma dari lemonnya berasa. Saus tiramnya juga mulai muncul. Wah, pas banget nih. Udara di pinggir pantai yang lembab dan panas membuat suhu tubuh meningkat sehingga memicu keringat. Saat seperti ini, merendam tubuh di air dingin merupakan pilihan yang tepat. Oke, ketemu sungai ini. Pas dilihat tuh kayak seger banget karena habis lumayan nih perjalanan jauh. Terus pengen yang seger-seger, pengen yang biar enak. Akhirnya ketemu dan juga habis makan juga. Udah turun juga makanannya. Biar lebih kebakar lagi dikit kalorinya, dibawa main-main nih di air sini. Ready? I'm ready. 5, 4, 3, 2, 1. Dingin nggak ya? Dingin nggak? Seger ternyata. Agak-agak dingin sih, tapi seru. Wah. Selain menyegarkan, kedalaman sungai ini juga sangat cocok untuk melepas penat dan meluapkan kegembiraan. Perjalanan saya lanjutkan menuju lokasi yang saya tuju. Hanya saja, jarak tidak memungkinkan saya untuk berjalan sampai lokasi. Oke, perjalanan saya masih jauh ini. Saya lagi mau menuju ke pantai Madasari, cuman jaraknya pas dilihat tuh jauh banget. Jadi saya butuh ada kendaraan. Wih, ada beca. beca. Pak. Punten, Pak. Kemana? Boleh ngiring, Pak? Mangga. Tapi teh balik ke pantai Madasari biasa. Biasa tapi tebih ya jalanan. Kamu tuh sekuatna Bapak weh. Kira-kira sampai mana nanti saya ngapa jalan lah. Ya. Boleh? Boleh. Oke, kalau gitu lumayan lah. Nuhun, Pak. Oke. Saat ini sudah tidak ada angkutan umum yang lewat.
kecuali angkutan orang yang di kayu alias beca. Pak, di Payun ada ini Pak, warung sayur gitu. Ada di depan gitu. Ada? Ada. Oh, oke. Jadi sekarang ini saya rencana mau beli ada labu sama bawang putih kekurangan. Jadi mau beli dulu di sini nih. Ah, ini dia nih. Saya memutuskan berhenti sejenak di warung sayur untuk membeli persediaan perjalanan. Mau beli ini labu ada? Labunya itu di bawah. Labu? Nah, ini dia nih. Karena lokasi camping cukup jauh dari toko atau warung, saya lengkapi kebutuhan masak dari sini. Kembalian 4 itu. Man, siap atau non Pak? Ya. Hatur nuhun. Iya. Dari Batu Karas, Pantai Madasari dapat ditempuh kurang lebih 15 menit. Namun, hidden gem yang saya tuju bukan pantainya, melainkan bukit. Kumaha Pak? Iya, jalan masih tepi kene ya. Masih tebih? Wan abi tas teu kiat ya tas sudah sepuh ya. Oh gitu. Sepuh mohon. Oh, jadi bapaknya udah nggak sanggup lagi Nggak sanggup lagi, buat iya. lanjut. Oke. Tapi kira-kira berapa menit amun Abi jalan? 15 menit ada. 15 menit aja? 15 menit 20 menit ya? Oke lah. Masih terus sepuh bapakna terus sepuh. Siap. Betul ya, betul. Bapakna terus Aturan sepuh. bisa Bapak. Jadi jantan seberapa? Lah telanggung bae sabaraha bae. Oh gitu. Siap. Sekedap. Punten Pak. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Bapak, sing sehat-sehat ya. Jalan menuju bukit ternyata hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jalanan setapak semakin menanjak. Sepertinya saya sudah hampir sampai ke tujuan. Lumayan juga nih trekkingnya nih. Udah sampai sini tapi wah bisa lihat laut. Yeay, laut di belakang saya. Wah, view-nya asik banget nih. Tapi kalau buat cari spot tenda belum nemu yang pas. Karena udah tuh, bisa kan sunsetnya udah mulai turun, harus buru-buru nih. Di mana ya? Wah, saya coba deh ke belah sana tuh. Di ujung sana mungkin ada spot bagus. Saya tidak boleh terlalu dekat dengan tebing, karena deburan ombak yang menabrak karang seringkali menciptakan semburan. Oh yes, ini baru spot asik nih buat bikin masakan, buka tenda di sini. Wah, ya TV aja keren banget spotnya nih, bener-bener oke banget. Lahannya juga enak nih, landai pas banget. Oh, wih. Hey. Wah, sunset bakalan dari sana tuh sunset. Akhirnya saya menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda. Cukup berjarak dari pinggir tebing, namun memiliki pemandangan 360 derajat langsung ke laut. Pemandangan Pantai Madasari luar biasa cantik. Namun, pantai ini terkenal dengan gelombangnya yang besar karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dan di sini tuh emang spotnya tuh keren banget buat foto-foto, untuk lihat pemandangan view seperti ini. Cuman ingat, kalau di sini tuh nggak boleh berenang karena bahaya banget. Pertama, arusnya kenceng. Terus kedua, ini tebing, ini langsung lautan lepas. Emang pasti kalau bahaya banget lah, jangan pernah berenang di daerah sini. Kalau misalnya mau berenang di tempat-tempat yang aman kayak di Pangandarannya, Batu Karasnya, atau enggak kalau misalnya ada tempat-tempat yang ada lifeguardnya, mendingan di situ aja biar aman. Cekungan karang di bawah membuat ombak yang datang selalu berdentum nyaring.
Sebelum langit menjadi gelap, saya akan santai sejenak sambil menikmati panorama alam dan secangkir kopi buatan sendiri. Oke, kita bikin kopi. Kita bikin kopi dulu nih. Kali ini pakai method namanya mocha pot. Oke, sudah ini lagi proses dipanasin. Nanti kalau misalnya kopinya dia bakalan keluar di atas ini nanti. Saat membuat kopi, saya dibuat terkesima dengan suara ombak yang menghantam karang. 1, 2, dan wah, basah. Hantamannya cukup keras, disertai cipratan yang mengejutkan. Ah, ini udah nih. Tuh, jadi dia keluarin dari situ tuh. Yeah. Kopi sudah jadi. Oke. Alright, here we go. Woo. Yes, sir. Secangkir kopi menjadi penutup sore hari sambil bersantai menikmati lukisan ciptaannya yang menawan. Tidak terasa langit sudah berubah semakin gelap. Tandanya saya harus menutup hari ini dengan beristirahat. Sudah malam. Waktu yang buat tidur. Ngantuk juga. Dan lumayan sih, masih ada angin di luar. Semoga tidak makin kencang, pas-pas aja biar adem juga. Dan biar enak sih. Kalau gitu, sampai ketemu besok pagi. Yuh. Panas nih kalau dengan suara kayak. Hangatnya matahari pagi serta suara ombak yang saling bersusulan membangunkan saya dari lelapnya tidur. Woi, selamat pagi boys and girls. Gue sleep, enak tidurnya, kena denger suara-suara air laut, terus bikin kayak tenang gitu. Enak banget. Oke, waktunya buat bangun. Kita lihat view-nya nih ya. Suaranya sih siap-siap. Wih, hujan apa nih? Oh, dari ini. Tampias dari air laut. Itu udah gede tuh. Kena tampiasnya. Jadi melek deh. Kena muka langsung. Oke. Kayaknya bangun dulu lah. Minum air dulu, nongkrong-nongkrong sambil lihat pemandangan. Menyambut hari akan saya buka dengan sesuatu yang bikin booster. Pagi minum air putih bagus, sehat. Apalagi kalau misalnya air putihnya hangat, bagus buat membakar lemak yang di perut. Traveling nih, benar-benar mencari spot untuk santai, berhemok, bercamping, makan-makan, traveling. Benar-benar bisa membuat pembelajaran hidup tuh jadi lebih luas lagi. Pagi ini saya akan membuat sarapan kesukaan. Kayu bakar sudah saya kumpulkan, sekarang waktunya untuk membuat perapian. Jadi
Hari ini saya mau bikin agak berat. Kenapa? Biar kenyangnya puas sampai siang nanti. Ini apa? Betul Pak ya? Keluar mancing? Mantap. Ternyata ada juga nih warga lokal sini, dia suka mancing di tebing-tebing sini. Bahan utamanya adalah labu yang saya beli. Sebuah pilihan yang tepat karena labu tinggi serat dan rendah kalori, sehingga dapat memberikan efek kenyang lebih lama. Ya, ini dia nih. Jadi mau dibersihin dulu. Habis itu rencananya mau di mash atau nggak ditumbuk. Wangi. Oke, sudah dipotong. Sekarang mau direbus dulu. Cuman rebusnya langsung pakai kompor aja. Sambil menunggu labu matang, saya panggang daging yang saya susun di atas batu alami. Oke, next. Marinasi dulu nih dagingnya. Simpel aja, pakai garam dan juga merica. Jadi ini dagingnya pakai daging iga. Jadi biar nggak ada lemaknya juga. Misalnya ya ada sih lemaknya dikit, cuman aman. Sambil nunggu, nah buat masaknya saya bukan punya sih, sebenarnya nemu dan ini bagus banget untuk menggunakan alat apa bisa bilang alasnya ya untuk masak dagingnya. Ini saya ada jamur kancing kecil, ini mau dipotong kecil karena mau dibikin jadi sausnya. Oke, minyaknya sudah panas. Oke, kita masukkan dagingnya. Oh iya. Ready? Suaranya tuh udah pasti panas ini. Kalau dengan suara kayak udah pas banget. Ini karena dagingnya lumayan tebal, jadi kita nunggunya agak lama dikit. Terus kita pakai ini bawang putih yang udah digeprek. Tidak perlu bermacam-macam bumbu, dengan bawang putih sudah bisa membuat aroma daging semakin kaya. Cek. Oke. Lumayan. Enak banget ini baunya nih. Benar-benar daging syukuran ini cukup sampai sore kayak udah kenyang nih. Daging sudah matang, labu pun sudah empuk, jadi bisa langsung diulek sampai halus. Oke, next saya mau potong dulu nih dagingnya, kita lihat dalamnya. Meski dengan perlengkapan sederhana, namun alas batu ini bisa mematangkan daging. Ini dia sarapan saya, bisa dibilang brunch juga, breakfast and lunch. Jadi pas nih, kenyangnya sampai sore. Bisa memasak hingga menyantap makanan sambil memandang best view adalah bonus dari sebuah perjalanan. Dan kali ini, Bukit Madasari adalah akhir dari eksplorasi perjalanan saya. Wah, ini sih benar-benar indah banget ya. Saya di sini sambil makan dengan view yang indah seperti ini. Emang Indonesia tuh kaya banget alamnya, budayanya juga.
Negara juga pun juga penuh dengan kekayaan. Cuman spot ini salah satu spot yang bikin saya inspirasi untuk semangat terus untuk explore. Nggak hanya di sini doang, saya bakal terus mengeksplor tempat-tempat yang indah yang ada di sekitar Pangandaran. Dan saya mau share ke kalian semua bahwa Pangandaran juga nggak jauh kalahnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.